Yahudi-Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau agar berhati-hati dengan perkara ini. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Para dai-dai, para ustaz-ustaz, kiai-kiai, para ulama yang dianggap ulama manusia, namun mereka mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Allah Jalla wa'ala, na'udzubillahi min dzalik. Para penyuruh kepada kesesatan, para penyuruh kepada liberalisme, para penyuruh kepada radikalisme, para penyuruh kepada filsafat. Nanti kita akan bahas bagaimana kesesatan si Dajjal Ar-Razi Hashim ini, yang banyak mengkabur-kaburkan ajaran Nabi SAW dengan filsafat-filsafatnya. Jadi sekarang ini muncul ada da'i yang mengajak manusia kepada neraka jahanam, dan kita tidak meragukan lagi bahwasanya si da'i ini adalah orang-orang, dia adalah di antara manusia yang berupaya mengkaburkan sunnah Nabi SAW, membawa syubhat yang paling besar di antara syubhat-syubhat yang ada di kepalanya. Seorang da'i yang alumninya filsafat, yang berakidah al-Asy'ariyah, pengakuannya seperti ini. Namun kalau kita melihat al-Asy'ari, Imam Asy'ari ini kemudian rujuk dengan pemahaman yang dahulunya dan kembali kepada pemahaman yang benar, walaupun mungkin masih ada kekeliruan, kesalahan beliau, namun itu dimaafkan karena kesungguhan beliau Imam Asy'ari di dalam merujuk dan kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Maka di antara yang perlu kita waspadai adalah du'atu ila abwabi jahannam. Dai-dai yang menyuruh manusia kepada neraka jahanam. Nabi SAW menyebutkan sifat di antara perbuatan para dai-dai ini adalah di antaranya mereka mengajak manusia namun bukan kepada mentauhidkan Allah. Justru mereka mengajak manusia untuk menyamarakkan kesyirikan, melakukan perkara-perkara bid'ah, melakukan perkara-perkara munkar. Dan ini banyak kita saksikan sekarang ini. Di antaranya adalah Islam Nusantara. Yang munculnya Islam Nusantara adalah tidak lain munculnya orang-orang yang rusak dalam beragama. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya pencetus Islam Nusantara ini adalah di antara manusia yang rusak akalnya dan rusak dalam beragama. Mereka mengajak manusia bukan kepada Allah Jalla wa'ala, tapi bagaimana menyamarakkan Islam Nusantara ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita tidak tahu apa motif mereka. Namun yang jelasnya zaman rahmatullah, dai-dai seperti ini adalah dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, dai-dai yang mengajak kepada keburukan, dai-dai yang mengajak kepada kejelekan, dai-dai yang berusaha mengkaburkan ajaran Allah Jalla wa'ala. Begitu pula dengan ajaran-ajaran yang sudah jelas dari Nabi SAW dan kemudian ditafsirkan begini dan begitu. Padahal zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin beragama dengan baik, selamat dalam beragama, maka contohlah para sahabat Nabi SAW. Contohlah mereka, bagaimana mereka mengikuti Nabi SAW dengan baik. Sehingga kalau ada dalil nas Quran dan sunnah Nabi SAW yang kita kemudian butuh penjelasannya, maka coba cari di kitab-kitab ulama ahli sunnah, ulama-ulama salafiyun, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam beragama, dalam berkata. Jadi mereka tidak pernah lepas dari salaf itu, salafiyun. Orang-orang yang banyak dituduh hari ini sebagai pemahaman dan bahkan disebut dengan sebagai pintu lahirnya terorisme dan radikalisme. Yang disebut dengan Ar-Razi Hashim ini, si Dajjal Kadzab, Fattan, orang tukang fitnah ini, mereka adalah orang-orang yang menyimpang, yang menggunakan kesesatan dalam beragama, na'udzubillahi min dzalik. Padahal salafiyun ini adalah manusia-manusia yang berusaha dengan keras ketika mereka berkata dan berbuat sesuai sejalan dengan perintah Nabi SAW. Mereka tidak pernah keluar dari apa yang disabdakan Allah Jalla, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Itu salafiyun. Mereka bukan kelompok yang mengadang-adangkan, yang mengkabur-kaburkan, yang membuat perkara-perkara baru dalam agama. Namun salafiyun adalah mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, berjalan di atas perintah Allah Jalla wa'ala ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka ketika ada dalil nas yang kita butuh penjelasan, maka kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Bagaimana memahami dalil-dalil tersebut? Karena di luar sana banyak pemahaman filsafat, pemahaman radikalisme, pemahaman tasawuf dalam memahami Quran dan Sunnah, sehingga mereka menyimpan dan menyeleweng dari apa yang Allah dan Rasulnya SAW inginkan dari nas Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Maka perhatikan zaman dan rahmatullah. Nabi SAW menegaskan kepada umatnya, man ajabahum ilaiha qathafu fiha. Maka siapa saja yang mendengarkan dai-dai seperti ini, siapa saja yang mengikuti dai-dai seperti ini, mereka yang berjalan bukan di atas sunnah Nabi SAW, bukan berjalan di atas perintah Nabi SAW, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, qathafu fiha, maka dia jatuh bersamanya di dalam neraka jahanam. Hadis ini
Hadis riwayat Bukhari yang sangat sahih di antara hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang peringatan bahayanya da'i-da'i ila abwabi jahannam. Maka waspadailah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala di antara da'i-da'i yang penuh dengan syubhat, da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i yang berusaha mengkaburkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab.